Shalom buat kita semua. Shalom. Iya, sekali lagi, shalom buat kita semua. Shalom. Iya, saat ini saya ingin menyapa teman-teman sekalian berdasarkan setiap jurusan, ciri khas setiap jurusannya. Dan harapannya ketika saya menyapa, teman-teman semua boleh membalas sapaan saya melalui live chat kita. Iya, untuk jurusan yang satu ini adalah jurusan yang terkenal dengan orang-orang yang suka berkreasi. Shalom anak seni. Shalom. Dan jurusan yang satu ini terkenal dengan ragam bahasanya. Shalom anak bahasa. Shalom. Shalom Fakultas Bahasa dan Seni. Shalom. Terpujilah Tuhan untuk sukacita yang masih boleh kita rasakan hingga pada saat ini. Sedikit berbagi tentang tema kita hari ini, hanya oleh pengharapan. Ketika saya di tahun pertama menjadi seorang mahasiswi, saya diperhadapkan dengan banyaknya tugas. Dan tentunya banyaknya pengeluaran juga untuk memenuhi setiap pengerjaan tugas-tugas. Saya merasa pesimis, bahkan juga merasa jenuh untuk mengerjakan semua kewajiban saya. Dalam hati saya, apakah saya mampu untuk menyelesaikan perkuliahan saya sampai pada akhirnya? Tetapi sangat bersyukur ketika saya boleh bertemu dengan sosok pribadi, bahkan menerima dia menjadi Tuhan, mengandalkan dia dalam setiap pergumulan, kendala, bahkan juga permasalahan ekonomi. Saya tetap memiliki pengharapan kepadanya. Dia adalah Allah yang sungguh baik dan teramat baik. Dia adalah Yesus Kristus, Sang Penebus dan Pemulih kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, mari kita datang, sujud berdoa. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Meskipun ibadah ini secara online, itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan ketika pun banyaknya aktivitas yang menyibukkan kita saat ini, mari kita meninggalkan itu sejenak. Ataupun beban pikiran yang mengganggu fokus kita untuk beribadah, mari kita menanggalkan itu sejenak. Kita mau datang menyembah Tuhan. Mari kita nyatakan pujian kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Mari kita nyatakan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan kubalas kebaikan-Mu Tuhan? Akan kubalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
Mari musik mengalun. Mari mengambil sikap berdoa. Terpujilah Allah untuk penyertaan-Nya yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Agung dan besarlah Engkau ya Tuhan, atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Mari datang dan sembah Dia. Nyatakan semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang boleh kita rasakan. Bahkan mari juga datang meminta ampun. Ketika kita lupa bersyukur, sekalipun Tuhan telah menolong kita. Dipulihkan dari masalah keluarga, disembuhkan dari sakit penyakit, dilepaskan dari krisis ekonomi. Bahkan ketika Tuhan memberkati studi kita hingga pada hari ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalannya yang benar oleh karena namanya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu ya Tuhan. Mari kita nyatakan pujian kita. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk ibadah yang masih boleh kami ikuti. Biarlah melalui ibadah ini, kami boleh semakin mengenali karya Tuhan dalam kehidupan kami. Hadirlah Engkau dan berotoritaslah Engkau dalam ibadah ini. Namamu semakin dipermuliakan ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami siap memulai ibadah kami. Amin. Selamat bergabung di kebaktian Fakultas Bahasa dan Seni Jumat 20 November 2020 dengan tema Hope hanya oleh pengharapan yang akan dilayani oleh Bang Marihot Situmorang. Terpujilah Tuhan untuk kebaikannya yang masih boleh kita rasakan. Mari saat ini kita tetap bersuka cita, meninggikan namanya. Dialah Allah yang pulihkan dan tebus kita. Mari kita nyatakan pujian kita, kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Mari kita nyatakan pujian ini dengan sukacita. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Begitu besar, lebih kuat dari dosa.
selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Kita nyatakan pujian ini sekali lagi. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan ini hanya untukmu. Saat ini kita akan menyaksikan lagu pujian dari pengurus UKMKP UPHBS 2020. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terpujilah Tuhan untuk lagu pujian yang boleh dibawakan oleh teman-teman kita pengurus. Hendaklah kita tetap boleh memiliki pengharapan kepada Tuhan. Untuk meneguhkan iman kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyatakan pujian kita, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dan di akhir pujian, kami mengundang Bang Marihot Situmorang untuk menyampaikan firman Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kita nyatakan pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, shalom buat semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini saya ada bersama-sama kembali dengan anak-anak FBS. Terima kasih untuk kesempatannya. Namun sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah, memuji, menyembah Engkau. Biarlah urapan-Mu mengalir atas kami semuanya ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu memenuhi kami. Bahkan ketika kami beribadah, baik yang ada di tempat ini maupun yang secara online, kami percaya kuasa Tuhan yang akan bekerja menjamah setiap kami. Dan ketika firman Tuhan ditaburkan dan disampaikan, maka kuasanya akan mengikuti dan menjamah kami. Seperti tema yang kami bawa hari ini adalah berpengharapan dalam Engkau, hanya oleh pengharapan hope. Dan biarlah itu semuanya memenuhi kami. Tuhan, secara khusus hamba-Mu meminta, biarlah Engkau yang memberikan pengertian atas hamba-Mu, menyampaikan pesan-pesan yang bersumber daripada Tuhan, dan Roh Kudus yang memberi kami pengertian, yang memberi kami memahami apa yang menjadi kemauan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Dan hari ini saya bersama-sama dengan FBS ya, Fakultas Bahasa dan Seni. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk undangannya. Dan secara khusus saya sangat bersyukur ya, ada di tengah-tengah mahasiswa orang-orang yang hebat yang akan menjadi generasi penerus, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di kemudian hari. Dan hari ini kita membawa tema hope atau hanya oleh pengharapan. Dan kita percaya dan yakin bahwa pengharapan itu adalah hasil dari iman ya. Pengharapan itu hasil daripada iman, sebab iman itu timbul dari firman Tuhan, dari pendengaran akan firman Tuhan, dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Artinya seseorang gak akan bisa punya pengharapan kalau dia gak punya iman. Artinya seseorang gak akan punya pengharapan kalau dia gak punya kepercayaan. Artinya seseorang akan kehilangan pengharapan dia gak percaya kepada Tuhan. Maka inti daripada pengharapan adalah percaya. Itu aja. Inti daripada pengharapan adalah memiliki ya kepercayaan bahwa dia akan menerima sekalipun belum melihat. Kalau saya berharap bahwa saya akan berhasil, maka keberhasilan memang belum ada di depan mata saya. Tetapi ketika saya percaya bahwa keberhasilan
akan saya terima, maka ada kepercayaan yang akan mendorong saya untuk sampai kepada titik itu. Maka ada dorongan yang akan membuat saya bekerja keras untuk sampai ke titik itu. Itulah pengharapan, artinya sesuatu yang benar-benar ada di dalam yang belum kelihatan, tapi kita yakin kita akan menerimanya. Ibrani 11 ayat 1 berbicara bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang kita lihat, maka kita punya landasannya yaitu iman. Maka banyak orang yang kemudian kehilangan pengharapan. Kenapa? Sebenarnya dia sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Banyak orang yang sudah mulai gak lagi berharap, maka kemudian kehidupannya akan mulai pesimis. Maka orang yang kehilangan pengharapan, yakinlah, maka dia gak punya titik juang yang luar biasa. Kalau seseorang kehilangan pengharapan, maka semua kehidupannya akan sampai kepada titik rutinitas. Termasuk kuliah, termasuk beribadah, termasuk hal apapun. Kalau seseorang sudah kehilangan pengharapan, maka semuanya itu seperti rutinitas dan itu membosankan. Maka dengar anak muda, dengar semua mahasiswa. Mungkin ada yang di luar daripada mahasiswa yang menyaksikan ini. Mungkin engkau dosen, mungkin siapapun engkau, mungkin seorang pelayan. Ya, saya nggak paham karena ini ada secara online maupun di tempat ini semuanya mahasiswa. Tetapi saya yakini ketika engkau kehilangan pengharapan, maka hidupmu pasti membosankan. Itu kata kuncinya. Waktu hidupmu mulai membosankan, lihat sebenarnya engkau sedang kehilangan pengharapan. Bahkan orang yang ada di dalam penjara pun itu akan bersemangat ketika dia punya pengharapan. Sekalipun mungkin yang diputuskan oleh hakim adalah hukuman seumur hidup, tetapi dia percaya dan yakin umurnya, sepanjang umur hidupnya, dia akan lebih ngelewatin itu sampai dia bisa bebas dan menikmati sesuatu yang baik. Maka kalau kita sudah kehilangan pengharapan, saya bilang kepada orang tersebut, mulai cari kembali, ya, cari kembali. Kalau enggak, engkau akan hidup monoton, engkau akan biasa semuanya dan engkau enggak akan bisa nikmati kehidupan seberapa banyak pun uangmu. Dengar baik, seseorang yang uangnya banyak, kehidupannya hebat, kemudian orang yang dipuja-puja, bahkan bisa kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia tidak lihat, yang dia pengen ambil ke sana, tetapi kemudian dengan kekuatannya dia nggak sanggup. Maka kemudian kalau tidak digantungkan pengharapannya kepada Tuhan, maka kekuatannya itu akan sirna dan dia akan kehilangan semuanya. Nah, di sini saya catat beberapa hal. Banyak hal yang akan kita miliki ketika kehidupan kita dipenuhi pengharapan. Coba cross check dirimu. Apakah ciri-ciri ini ada padamu? Kalau ciri-ciri ini nggak ada padamu, artinya engkau sedang kehilangannya. Artinya engkau sedang jauh daripada pengharapan. Yang pertama, orang yang punya pengharapan, hidupnya pasti selalu optimis, ya. Tidak pesimis. Artinya kalau ada PR atau ada tugas, ada deadline, dia optimis untuk selesaikan. Waktu ada yang namanya tuntutan lain, dia optimis untuk mengalahkannya. Tetapi kalau orang yang nggak punya pengharapan, tugas kecil aja diberi kepada dia akan gampang menyerah. Maka lihat, tanda pertama, sekalipun engkau punya kelemahan, sekalipun engkau punya batasan, waktu engkau punya pengharapan, engkau akan optimis. Engkau akan optimis untuk melakukannya. Engkau punya daya juang. Engkau akan mampu mengalahkannya. Poin yang kedua yang saya catat di sini adalah bahwa orang yang punya pengharapan selalu semangat. Amin. Coba lihat kanan kirimu. Kalau makan pun dia nggak semangat, hati-hati. Artinya dia makan itu rutinitas. Ada orang makan itu rutinitas, ya kan? Rasa-rasanya jam 12, jam 1 kalau nggak diisi ada yang kurang gitu. Kalau nggak diisi makan, maka kemudian bukan sesuatu yang untuk tenaga atau kekuatannya, tetapi hanya sebatas rutinitas. Kalau engkau sedang nggak bersemangat, coba lihat kanan kirinya. Di tempat ini juga banyak yang nggak bersemangat, saudara. Ya kan? Coba lihat. Walaupun di sini ya tempat ini kami nggak rame kali, walaupun engkau mungkin yang menyaksikan ini ada di tempatmu, dengar baik. Mungkin ada orang di sebelahmu, sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau dia nggak bersemangat, tolong katakan. Kalau bisa lotak aja, pok. Semangat kau bilang kayak gitu. Makan, ada orang makan gitu kan, sampai nggak dinikmati, makanannya enak, lauk pauknya enak, tapi ada, saya pernah ketemu sama orang kayak gini. Dia bisa makan manapun ya, kalau kita mahasiswa tahu lah ya. Di bulan akhir kita paling sering makan soto ya kan, daging sapi dalam bentuk versi mie instan. Ya, tapi ini orangnya enggak, dalam bentuk versi asli dia makannya. Mau makan apa dia bisa bebas, mau makan daging buaya, daging kuda, dia gampang carinya. Tapi waktu makan itu
tuh nggak ada semangatnya waktu makan. Asal lewat aja, itu orang yang sudah akut nggak ada pengharapan sama sekali, tinggal nunggu mati aja itu. Maka dengar baik, kalau teman-temanmu nggak ada semangatnya lagi, maka tepuk dia, kasih semangat, artinya dia sudah mulai kehilangan pengharapan. Kalau di dalam Tuhan kita sudah kehilangan pengharapan, itu kabar paling buruk. Nah, poin yang ketiga saya catat di sini bahwa orang yang berpengharapan ciri-cirinya adalah dia nggak pernah putus asa. Bapak Ibu pula di sini ya kan. Saya terbiasa khotbah di gereja. Ini anak-anak muda dengar baik. Kalau engkau diputuskan si Ucok, dengar. Itu bukan kabar yang paling buruk yang bisa kau terima, ya kan? Artinya kalau engkau pengharapan 10 kali lipat dari si Ucok bisa kau dapatkan. Itu orang yang berpengharapan. Tapi kalau engkau enggak berpengharapan, sepertinya si Ucok itu yang paling hebat. Padahal dia yang bodoh tinggalin kau yang hebat ditinggalinya, dia cari yang enggak hebat. Biarkan, maka engkau punya pengharapan, maka engkau enggak akan putus asa. Banyak orang yang putus sama pacarnya, rasa-rasanya langsung, udah dialah yang paling baik semuanya. Bang, udah kulakukan semuanya, apalagi dengar. Banyak cewek-cewek ya tanpa sadar dia dimanfaatkan oleh cowoknya, ngerjain tugas, ya minta uang jajan, mungkin segala sesuatu ya laptopnya dipinjam, kemudian bla 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 dan lain-lain. Dengar, kalau kayak gitu pun memutuskan kau dan kau kehilangan pengharapan dan kemudian putus asa, bertobat. Hari ini bagi engkau yang mungkin sedang diputuskan, kabar baik bagimu, amin. Maka engkau bilang baginya, 10 kali lipat dari kau akan aku dapatkan. Ya, gitu. Itu orang yang berpengharapan, bukan putus asa yang tiap malam nangis, yang sampai pagi gak bisa tidur hanya gara-gara diputuskan. Itu pun selalu minjam uangmu, itu pun selalu minjam laptopmu, itu pun selalu yang minta kau dikerjain tugasnya. Halo, kalau dia mau ke laut aja, amin. Maka dengar, orang yang punya pengharapan tidak pernah putus asa. Ini yang paling keren. Artinya sekalipun engkau dapat tantangan, sekalipun situasimu sekarang parah, engkau bilang akan lewat nih. Itu tandanya hanya oleh pengharapan, amin. Kalau saat ini uang di dompetmu cuma yang gambar pedang, ya kamu tahu lah ya kan. Kalau ditarik pun kayaknya tangannya luka-luka ya kan. Mau beli boba pun gak cukup ya. Nggak masalah, engkau pasti ngelewatinya ketika engkau punya pengharapan, amin. Masih lumayan kalau ada uang di kantongmu gambar pedang. Saya untuk sarung pedang aja nggak punya untuk uang saya. Tapi waktu saya berpengharapan, dengar baik, ada pengangkatan, ada jawaban dari Tuhan, dan kemudian hidup kita akan mengalami pemulihan. Tapi kalau orang yang sudah kehilangan pengharapan, tidak ada lagi, dia kemudian putus asa, hopeless, maka dengar, tinggal nunggu peti mati itu. Coba ya, bagi engkau teman-teman semuanya yang online hari ini, dimanapun engkau berada, kalau engkau sudah putus asa hanya gara-gara si dia, tanda kutip ya, ini mungkin si cewek terbela, mungkin si cowok, mungkin aku pun diputusinya, itu cewekku itu parah kali dia, dibuat aku nomor 5, yang lainnya dibuat 1, 2, 3, 4, aku nomor 5. Dengar, bagi engkau yang cowok, saya mau katakan sekali lagi, jangan sampai putus asa hanya gara-gara pasangan. Sampai kau ambil tali, ya, kemudian kau cari pohon cabai. Ya. Dengar, pohon cabai nggak akan sanggup menopang badanmu ya, dan nggak akan selesai dengan urusan seperti itu. Saya bilang sekali lagi, yang lebih cantik, yang lebih keren, yang lebih perhatian akan kau terima kalau ada kau pengharapan, amin. Tapi kalau nggak ada pengharapan, siapapun lah aja kau hantam, maka disitulah habisnya hidupmu. Maka poin yang paling penting, orang yang berpengharapan tidak pernah putus asa, amin. Keren ya kan. Lihat yang di depan ini selalu orang yang punya pengharapan. Banyak pun tantangan, sekalipun banyak cewek yang bukan banyak yang nolak, sorry ya kan. Kita yang kemudian wah gitu kan. Tetapi waktu kita dalam pengharapan, waktu kita percaya bahwa Tuhan menyediakan, dengar baik, kita tidak pernah pusing oleh hal itu, apalagi sampai putus asa. Amin. Kayaknya di sini aminnya susah, apalagi yang di online. Amin. Nah dengar tuh, aminnya dahsyat itu kan. Nggak tahu di sini siapa yang putus cinta. Haleluya. Poin yang keempat, so dengar baik. Maka orang yang memiliki pengharapan, saya catat ini tadi, maka lebih punya kepercayaan kepada Tuhan. Maka kalau pagi dia bangun, maka dia katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Itu orang yang berpengharapan. Tapi kalau enggak, orang yang enggak berpengharapan, tahu enggak, putar kanan, putar kiri, bantal gulingnya udah sampai yang namanya lapuk pun dia tetap wak. Itu orang yang enggak berpengharapan. Udahlah kalau aku bangun juga nanti paling buka handphone, setelah itu makan siang kemudian tidur lagi. Tapi kalau orang yang berpengharapan, maka dia selalu suka dekat dengan Tuhan.
Haleluya. Bukan langsung lihat story orang yang kemudian buat mukanya keriting, ya kan? Jangan suka, semakin dewasa seseorang semakin jarang dia lihat story temannya. Ayo, kau dewasa atau kekanak-kanakan? Bukan berarti kita nggak perhatian. Kalau saya suka lihat story gitu kan. Waktu saya lihat story, anak-anak rohani saya juga kalau saya buka story katanya langsung senang gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Karena ternyata saya jarang buka story. Tetapi ketika saya lihat ada satu orang yang memang jarang buat story, tiba-tiba buat story, pasti saya langsung buka. Ada apa ya dengan dia? Tapi kalau tiap menit dia buat story yang sampai gambarnya keliling seperti kayak pool, pikir saya satu story, rupanya udah 56 story di dalam. Yakinlah, saya nggak akan pernah buka storynya dia. Biasanya saya bisukan itu. Nggak penting kayak gitu, ya kan? Hanya pamer tas baru, hanya pamer sepatu baru, hanya pamer makanan, hanya pamer itu, hanya pamer ini segala macam. Hello, kalau engkau orang yang berpengharapan, maka engkau suka dekat dengan Tuhan. Bukan tiap pagi langsung cek story orang lain. Dan kemudian ketika orang lain makan makanan yang enak sama pasangannya gandengan untuk olahraga, maka mukamu pasti jadi keriting. Kapan aku kayak gitu ya, gitu. Maka dengar, kalau engkau orang yang berpengharapan, maka pagi-pagi engkau akan bilang, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Biar yang lain lakukan apapun, yang penting aku mau cinta Yesus hari ini, pagi ini. Itu dia orang yang penuh pengharapan. Amin. Coba cross check, kalau engkau terlalu sering melihat story orang tiap pagi, maka hidupmu pasti akan penuh yang namanya muka ini keriting. Karena di story orang itu ajang pamer, ya kan? Kalau firman Tuhan dibuat, pasti kau lewatkan itu. Sebab firman Tuhan, apalagi bentuk tulisan ini, pasti dilewatkan. Tapi kalau udah kemudian ada sepeda cantik, kapan dia beli? Pasti aneh-aneh nih, maka dia punya sepeda cantik kayak gini. Ya. Maka pikiran kita digiring kepada sesuatu yang membuat kita, kapan aku Tuhan, kapan aku Tuhan, kapan aku Tuhan, kapan aku Tuhan. Tapi kalau kita orang berpengharapan, pagi-pagi kita letakkan semuanya dan kamu udah bilang, aku mau puji engkau pagi hari ini Tuhan. Dengar, orang yang pertama kali buka story pagi-pagi atau orang yang pertama kali buka suara untuk Tuhan pagi-pagi, maka siangnya akan ditentukan seberapa sanggup engkau melewatinya. Maka orang yang berdoa pertama kali pagi datang, maka siang hari sampai sore hari pasti dia lebih kuat dibanding orang yang paginya duluan buka story orang lain. Amin. Garis bawah ini nih, orang yang semakin dewasa semakin jarang buka story. Haleluya. Itu pendapat saya, amin. Maka coba ukur-ukurlah dirimu, ya kan. Haleluya. Setuju gak untuk ini? Nggak kepo kali kita kan. Itu tanda orang dewasa. Kalau anak-anak kan kepo kali dia kan. Lihat permen kawannya, minta permen dia sama mamanya. Lihat itu beli bonbon karet, dia minta pengen bonbon karet. Itu anak-anak. Tapi kalau orang dewasa, aku sanggupnya beli, tapi nggak penting sama aku lebih penting kesehatan. Ya, amin. Yes, good. Nah, saya catat di sini, ini panjang ini, haleluya. Yang online tenang, nggak akan habis kuotamu. Kan ada kuota pendidikan kan? Nggak tahu kuota pendidikan masuk YouTube ya? Kalau nggak masuk YouTube, link kan pakai Zoom, haleluya. Ini yang paling keren. Amin. Saya dikasih waktu berapa nih? Gaskan aja katanya. Oke. Nah, yang kelima saya catat di sini adalah orang yang berpengharapan akan selalu menjadi berkat. Kenapa? Karena dia akan menularkan hal-hal baik kepada orang lain. Amin. Kalau engkau ketemu sama orang yang tiap hari bawaannya stres, kalau engkau ketemu tiap orang yang tiap hari dia ngeluh, kira-kira pulang ketemu sama dia tambah semangat gak engkau? Tambah stres. Dia sikit-sikit pikir, aduh, ada tumorku katanya. Tumor jinak atau tumor apa? Tumor apa namanya? Lawan tumor jinak. Tumor ganas, ya kan? Tumor jinak atau tumor ganas, itu yang aku masih bingung. Kurasa ganas kuadrat dia tumornya ini. Mau mati lah aku ini kan. Kalau kita ketemu sama orang yang tiap hari ngomong kayak gitu, dengar. Nanti sebulan kemudian engkau juga kayak gitu. Aduh, udah terkilir rambutku ini, aduh kayak kanker rambutku ini kayaknya. Kenapa? Karena selalu perkataan-perkataan negatif yang ditularkan oleh orang yang gak punya pengharapan sama Tuhan. Dengar, semua di sini panitia atau pengurus atau pelayan untuk FBS ini, pengurus ya, dengar baik. Kalau engkau seorang pengurus, dengar, kalau engkau berpengharapan, maka teman-teman sekitarmu pasti akan menerima hal yang baik dari dirimu.
Ini orang yang berpengharapan. Contoh nih, waktu engkau cerita tentang masalah, waktu temanmu cerita tentang masalah, engkau akan bilang pasti ada jalan keluarnya lah. Kayak gitu aja kau nyerah, kayak gitu aja kau kalah. Itu tandanya orang yang punya pengharapan. Tapi kalau dia cerita sama orang yang gak punya pengharapan, ih lebih parah lagi aku, aduh nangis aja lah kita sekarang ya, aduh betul lah betul. Memang kuliah ini parah kali, pandemi ini juga, aduh untung aja kita masih hidup ya. Oh gitu. Ini orang yang gak punya pengharapan. Kalau ketemu sama orang yang ditularkan itu penyakit, yang ditularkan itu ketakutan, yang ditularkan itu kekhawatiran. Kalau engkau ketemu sama orang yang ceritanya tentang ketakutan, tentang corona terus, stop aja dulu, ya kan? Kita tahu, ya kan, bahwa corona itu ada, dan kemudian kalau diceritakan ketakutan, ketakutan itu yang membuat kita akan mati. Tetapi kalau teman bilang, sekalipun corona, kalau kita protokol kesehatan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita jaga kebersihan, kita pasti akan sanggup melewatinya, kita pasti akan menang, pasti. Itu orang-orang berpengharapan, kata-katanya selalu menularkan semangat. Amin. Coba cross check teman-temanmu, lebih banyak yang menularkan semangat, yang menularkan berkat, yang menularkan pengharapan, atau malah sebaliknya, yang membuat muka kita keriting. Buat dia di hitungan nomor 2. Amin. Nah di sini apa ciri-cirinya? Ini masih ciri-ciri banyak kali, saya potong aja lah ya. Maka kemudian orang yang berpengharapan selalu maksimal dalam pekerjaannya, termasuk melayani. Amin. Main musik pun semangat ya. Ini orang bersemangat. Siapa tadi main musik? Nah, di sana. Kalau orang yang berpengharapan sambil main musik, dia nggak akan main sembarangan. Orang yang nyanyi juga nggak akan nyanyi sembarangan. Tapi orang yang punya pengharapan, maka dia akan maksimal di dalam setiap pekerjaannya. Termasuk yang pegang kamera. Kalau orang yang berpengharapan, dia nggak akan duduk, dia akan standby pegang kamera ya kan. Orang nggak tahu siapa yang dibalik kamera, berdiri, colosoknya, wah gitu kan, agak goyang-goyang sedikit kita harus putar. Orang kan menikmati, gini-gini aja, gini-gini aja. Maka orang yang berpengharapan, apapun yang dikerjakan, hasilnya pasti selalu maksimal. Mana aminnya? Kalau engkau mengerjakan sesuatu tanggung-tanggung, artinya engkau bukan orang yang berpengharapan. Nah kalau engkau pegang kamera hari ini, hello semuanya dengar, saya lewat media, lewat kamera, tembus ke kamu dimanapun kamu sekarang. Ada yang pegang kamera ini, pikirmu kalau kau saya kemari, coba lihat, mana mungkin dia mutar sendiri, itu diputar. Yang mutar itu capek itu, biar kamu tahu yang online, amin. Dan tahu nggak, yang mutar itu pun akan semangat ketika dia punya pengharapan. Haleluya. Siapa yang pegang kamera ini? Siapa namanya? Yang namanya siapa? Jusuf, wah itulah, bukan Jusuf yang di penjara, amin. Dia belum sampai ke tahap itu, nanti itu, haleluya. Belum sampai ke tahap Potifar, ya sampai nanti istri Potifar kita, ya itu urusan masing-masing, haleluya. Karena itu pencobaan yang berat, amin. Nah dengar baik, kalau engkau berpengharapan, maka ketika engkau melakukan sesuatu, pasti engkau akan kerjakan dengan maksimal, amin. Amin semua pengurus. Nyanyi dengan maksimal, haleluya. Nanti yang ngedit juga dengan maksimal, nanti yang siarkan juga dengan maksimal, nanti yang berdoa juga maksimal, semuanya. Kalau engkau berpengharapan, waktu engkau lakukan memang bukan untuk dirimu sendiri tetapi untuk Tuhan, maka yang kau kerjakan itu dengan maksimal dan engkau adalah tanda orang yang berpengharapan. Amin. Poin berikutnya dan di sini, kenapa seseorang bisa putus pengharapan? Kenapa orang bisa kehilangan pengharapan? Tadi yang pertama saya terangkan bahwa waktu orang tersebut kehilangan pengharapan, tandanya dia sudah mulai kehilangan kepercayaan. Tapi saya catat di sini bahwa orang tersebut pernah membuat kepercayaan kepada sesuatu dan kemudian sesuatu tersebut mengecewakannya, maka kemudian dia mulai kehilangan pengharapan. Kalau engkau menggantungkan pengharapanmu kepada Tuhan, tiba-tiba engkau kecewa karena Tuhan belum jawab, maka kemudian engkau pasti akan kehilangan pengharapan. Dengar, saya Mario Situmorang, yang cacat, yang punya penyakit, yang pakai tongkat dan alat bantu, pasti punya pengharapan untuk sembuh. Apakah kalian paham semuanya? Amin. Waktu saya menyembah dan melayani Tuhan yang penuh mujizat, maka ada pengharapan di dalam hati saya bahwa suatu waktu saya pasti akan sembuh. Tetapi dengar, saya pernah kehilangan pengharapan. Ketika itu saya menuntut terlalu banyak. Tuhan, sembuhkan aku, maka aku akan melayani engkau. Maka ketika saya pakai target pengharapan saya untuk menceritakan bahwa dia ada atau enggak ada, maka kemudian ketika enggak sampai ke tahap itu, saya akan kecewa. Maka ketika saya menggantungkan pengharapan dengan titik ya, titik hasilnya adalah ya saya yang buat, maka ketika itu enggak berhasil, pasti saya akan kecewa. Paham enggak sampai sini? Contoh nih semua mahasiswa, Tuhan beri aku keluarga yang diberkati.
agar kuliahku lancar, agar semuanya dapat tercapai, agar aku bisa jadi berkat. Bagus gak doanya? Bagus. Tapi ketika seiring berjalannya waktu kita lihat keluarga kita tambah kacau. Keluarga kita sepertinya gak ada perubahan dibuat Tuhan. Waktu pikiran kita buat nilai maksimal Tuhan harus kerjakan kepada kita. Maka kalau hal itu gak terjadi, kita akan kecewa. Tuntutan kita kepada Tuhan, maka jawabannya juga kita yang tentukan. Maka ketika jawaban gak kita terima, kita akan kecewa. Maka orang yang kehilangan pengharapan adalah karena terlalu banyak tuntutannya di pengharapannya, sampai kemudian ketika itu gak didapat, sepertinya tidak bekerja apa yang dia harapkan, dan kemudian dia akan kecewa. Dan orang yang sudah kecewa pasti gak akan punya pengharapan lagi. Pernah kejadian ini ketika engkau sama seorang pasangan, dengar siapa yang punya pasangan kekasih, pertama kenal ganteng kali dia, sisirnya belah tengah gitu kan, baru kemudian rambutnya jatuh ya, wajahnya putih kayak orang Korea gitu kan, kemudian semuanya serba mantap, pertama kali ketemu lembutnya luar biasa, kemudian waktu pertama kali PDKT tiap malam kasih perhatian, udah tidur, udah bangun, udah makan, semua udah lebih daripada mamanya memperhatikannya kan. Udah ini. Tapi kemudian sang wanita ini menaruhkan pengharapan bahwa dia berharap itu terus diterimanya. Maka kemudian ketika si pria berubah sedikit aja, yakinlah si wanita ini pasti kecewa. Kenapa? Karena dia menggantungkan pengharapan, kemudian pengharapannya itu harus terjawab sesuai dengan versi dia. Paham gak di sini? Versi saya itu harus sembuh, amin. Versi saya itu harus saya jalan dan kemudian lompat ke sana dan kemudian berdoa dan kemudian kemana-mana dengan kaki saya tanpa tongkat, itu versi pengharapan saya. Tetapi ketika saya nggak dapat versi pengharapan saya, maka saya akan kecewa sama Tuhan. Maka ada orang yang kehilangan pengharapan, kenapa? Karena jawaban untuk pengharapannya, skenarionya dia yang atur. Paham nggak? Kita atur skenario untuk keluarga kita harus baik. Kita atur skenario kita untuk pendidikan kita harus berjalan dengan mulus. Maka ketika itu di luar daripada yang kita harapkan, yang kita buat skenarionya, kita kecewa. Maka untuk sampai ke tahap ini, dengar, ada orang yang kemudian berkata, kok ini yang terjadi, kok ini. Yuk kita baca Mazmur 121 ayat 2. Di sini Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Tuhan belum jawab pengharapanmu, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kalau Tuhan belum selesai dengan hidupmu, jangan coba engkau menyelesaikan sendiri. Kalau engkau belum ketemu jawabannya, artinya Tuhan bilang tunggu. Dengar, kalau engkau membuat skenarionya seperti skenariomu sendiri, engkau bakalan kecewa. Maka firman Tuhan berkata, pertolonganku datang daripada Tuhan. Kalau saat ini saya belum sembuh, yang saya percayai dan saya yakini adalah rancangan Dia akan terjadi atas saya. Sekalipun pengharapan saya belum terjadi, saya tahu bahwa Tuhan akan melakukan lebih daripada apa yang sanggup saya harapkan. Paham kamu sini? Ini ilmunya agak tinggi, amin. Paham gak gini-gini? Saya berharap saya jalan, lari-lari, itu pasti versi terbaik saya, amin. Tapi versi terbaik Tuhan belum tentu seperti versi terbaik saya. Kalau saya jalan dan lari-lari, kemudian sambil lari-lari saya bawa narkoba dan kemudian jual, kira-kira versi terbaik? Enggak. Tuhan tahu sampai tahap seperti apa kita akan dipakainya. Sampai tahap seperti apa kita waktu diizinkan hal-hal lain yang tidak kita suka terjadi atas kita. Waktu Dia bilang, Marihot cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Orang-orang akan menikmati dan memuliakan aku lewat tongkatmu, lewat kakimu yang seperti itu. Nanti kalau engkau berpengharapan lebih daripada itu dan kemudian Tuhan jawab, kira-kira Tuhan gak sanggup gak saya untuk jalan? Tuhan sanggup, amin. Tuhan lebih daripada sanggup untuk buat saya jalan. Tetapi dengar, pengharapan saya, skenario yang saya buat untuk pengharapan saya belum tentu skenarionya Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita berdoa, Tuhan ubahlah bapakku jangan mabuk-mabukan, ubahlah mamaku agar baik. Dengar, kalau hari ini belum dijawab, bukan berarti pengharapanmu gagal. Tetapi biarlah engkau mengikuti skenario Tuhan, amin. Maka firman Tuhan berkata apa? Maka pertolonganku dari Tuhan. Waktu kita menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, dengar, jangan coba paksakan skenariomu sama Tuhan.
Jangan coba paksakan. Saya berdoa untuk bapak saya agar bapak saya meninggalkan dukun-dukunnya mulai tahun berapa kemarin, 97 atau 98. Kemudian saya jatuh bangun dalam pelayanan, dilanjutkan oleh kakak saya untuk berdoa terus, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kira-kira langsung berubah orang tua saya. Enggak. Kita berharap kalau kita doa puasa, kemudian mengerang berdoa sama Tuhan, langsung Tuhan jawab. Itu pengharapan kita, itu skenario kita. Tetapi Tuhan mau kita dewasa. Yang Tuhan mau bukan jawaban doa atas kita, yang Tuhan mau adalah kita tetap setia. Maka waktu saya berdoa 13 tahun baru Tuhan jawab. Kira-kira kalau skenario saya, pengen gak 13 tahun? Enggak. Saya pengen itu 1 tahun selesai Tuhan, karena terlalu capek berdoa, terlalu capek puasa sampai 13 tahun. Tapi Tuhan tahu bahwa dengan 13 tahun kita akan jadi dewasa. Amin. Saya mau tanya semua sama mahasiswa di sini, pengen gak tamat selesai semester 2? Pasti kan, oh pengen kali, kan gitu kan. Apalagi kalau dapat surat sakti contoh dari Bapak Presiden, tamatkan ini ya semester 2. Langsung pertanyaannya, waktu engkau tamat semester 2 dan kemudian engkau dibuat ke dalam satu pekerjaan, kira-kira sudah cukup dewasa enggak engkau di situ? Belum tentu. Mungkin masih gaya SMA-mu kau bawa, mungkin masih gaya urakanmu, manja-manjamu kau bawa. Tetapi ketika 4,5 tahun, 3 tahun setengah, 4 tahun, mungkin ada yang cepat, ada yang lambat, mungkin ada yang 8 tahun. Sorry ya, yang 8 tahun mungkin dengar ini, engkau sakit hati atau 7 tahun, atau 6 tahun, sorry. Tetap berpengharapan, amin. Pasti engkau akan diwisuda juga. Haleluya. Ini sekedar untuk engkau mahasiswa abadi. Mungkin engkau dulu dari FBS, ya kan? Sekarang masih nyusun. Belum selesai juga. Saya bilang tetap berpengharapan, amin. Mungkin kau perlu lebih dewasa, maka dibutuhkan 6 tahun, maka dibutuhkan 5 tahun, mungkin dibutuhkan 7 tahun. Saya bukan menuduh engkau yang lain-lain, tetapi dengar, Yusuf butuh penjara untuk membuat dia dewasa. Maka poin yang pertama tadi, kenapa ada orang yang kehilangan pengharapan? Karena skenarionya dia yang atur. Yang kedua, dia orang yang gak sabaran. Yang ketiga, dia gak mau punya hubungan dengan orang, dengan pribadi, dengan siapapun yang menjadi bagian jawaban dari pengharapannya. Amin. Tetapi ada orang yang lahir dari keluarga kaya, lahir dari keluarga yang hebat, lahir dengan tubuh yang atletis, punya link, punya punya hubungan dengan orang-orang hebat. Maka dia beranggapan, aku gak berpengharapan sama Tuhan juga aku bisa. Aku sehat, aku kuat, gak perlu aku berdoa-berdoa, aku gak perlu ibadah-ibadah. Dengar, mungkin engkau orang kaya, mungkin engkau gak perlu berdoa untuk bisa dapat income, bisa dapat uang. Mungkin engkau punya keluarga konglomerat, mungkin engkau punya keluarga yang kaya raya, mungkin engkau gak perlu berpengharapan kepada Tuhan. Mungkin engkau punya link pejabat, polisi, orang-orang hebat, mungkin engkau mengandalkan itu. Nanti tamat kuliah aku hubungin aja si A, aku hubungin aja si B, aku bisa kerja kok, ngapain aku berdoa, ngapain aku capek sama Tuhan. Mungkin engkau mengandalkan ini, tapi satu hal, orang yang berpengharapannya kepada hal ini, Tuhan kutuk. Percaya enggak bahwa Tuhan kutuk orang yang mengandalkan ini? Dalam ayatnya, yuk kita baca. Yeremia 17 ayat 5, saya bukakan Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Mana dia ayatnya? Oke, ini dia. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Artinya apa? Di luar pengharapan kepada Tuhan, maka kita disebut orang yang terkutuk. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, kalau engkau mengandalkan linkmu, hubunganmu, mungkin koneksimu dengan siapapun, kalau engkau mengandalkan itu, maka firman Tuhan berkata, terkutuklah engkau. Bagaimana caranya agar kita tetap berpengharapan? Ini saya potong, saya cut biar langsung cepat kita selesai. Yang pertama, kembali kepada Tuhan dan berdamai dengan Tuhan. Hello, dengar baik. Mungkin engkau yang online ini di rumah, mungkin engkau yang online saat ini kau di kamar. Engkau sudah lama gak bertemu dengan Tuhan. Engkau sudah lama gak berdoa. Engkau sudah lama gak memanggil dia Bapa. Maka ketika saat ini engkau sedang kehilangan pengharapan, yuk kembali sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu yang terbatas. Jangan andalkan relasimu yang terbatas. Jangan andalkan uang orang tuamu yang terbatas. Jangan andalkan temanmu yang banyak.
Ada waktunya nanti itu akan keluar dari areamu dan hanya satu pengharapanmu. Ayub semuanya diizinkan Tuhan untuk dikerjai iblis. Bahkan tidak ada yang tinggal lagi padanya. Bahkan tubuhnya pun iblis jamah. Alkitab catat banyak-banyak kudis-kudis di tubuhnya. Maka kemudian ketika Ayub pengharapannya kepada Tuhan, maka Ayub gak pernah gagal. Dengar baik, bagi engkau yang menyaksikan ini secara live streaming, dimanapun kau berada, kalau engkau sedang jauh daripada Tuhan, yuk buka hatimu. Mungkin engkau lakukan hal-hal yang najis. Mungkin kau sedang lakukan hal-hal yang kotor. Mungkin kau sedang melakukan hal-hal yang gak Tuhan sukai. Pasti kau gak akan berani berharap sama Tuhan. Yakinlah, siapapun di sini, kalau dia sedang lakukan dosa dan menikmati dosa, dia pasti gak berani berharap sama Tuhan. Yakinlah itu. Kunci yang pertama, orang gak akan berani berharap sama Tuhan ketika tahu dia punya dosa, punya pelanggaran. Dia berdoa pun dia langsung tahu gak akan Tuhan jawab. Aku terlalu najis. Aku terlalu kotor, aku terlalu suka berbohong, aku terlalu suka mengkhianati firman Tuhan. Bagi engkau yang punya area seperti ini, saya ajak engkau nanti di akhir firman Tuhan untuk berdoa. Bagi engkau mungkin yang beranggapan, bagaimana aku berpengharapan sama Tuhan bang? Banyak anak gadis orang aku rusain. Bagaimana aku berpengharapan sama Tuhan bang? Aku gak menghormati orang tuaku. Bagaimana aku berpengharapan sama Tuhan bang? Aku pun gak pernah memanggil dia Tuhan. Bagaimana aku berpengharapan sama Tuhan bang? Orang ibadah pun aku ejekin. Dengar, mungkin di tempat ini ada poin hatinya seperti itu. Dia gak berani lagi taruh pengharapan kepada Tuhan karena dia tahu sedang salah. Maka firman Tuhan berkata, waktu kita datang 1 Yohanes 1 ayat 9, maka Tuhan setia dan adil. Maka jalan yang pertama agar pengharapan itu tetap bisa koneksinya kepada Tuhan, bereskan hatimu. Bereskan hatimu. Ini poin penting. Maka waktu kita datang sama Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ini janji Tuhan ya. Janji Tuhan bilang bahwa lembah kelam sekalipun, bayang-bayang maut sekalipun, gak pernah memisahkan kita dari Tuhan. Hanya satu yang memisahkan, pelanggaran. Maka area itu Tuhan gak bisa masuk. Area itu Tuhan akan kemudian bilang ada batasan. Maka Yesaya 59 ayat 1 berkata apa? Bukan kurang panjang tanganku. Bukan Tuhan gak tahu persoalan kita, kita butuh dia, kita perlu berpengharapan sama dia. Tetapi ada area yang kita gak selesaikan. Siapapun saat ini yang sedang menikmati dosa, stop, berhenti, berdamai dengan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan bilang kepadamu, ini panggilan untukmu. Mungkin kau secara online saat ini, tapi kau bisa nanti berdoa dan bilang, Tuhan aku akui itu. Dengar baik, dia Tuhan Maha Pengampun. Arti maha tahu gak? Tidak ada batasan. Maha hadir artinya selalu hadir. Maha Pengampun artinya selalu mengampuni. Bukan berarti kau bebas buat dosa. Dengar, artinya Tuhan Maha Pengampun. Kapanpun engkau akui, ia setia dan adil, dan dia akan mengampuni engkau. Tetapi ada dosa yang tidak akan diampuni Tuhan. Dosa apa? Dosa yang tidak diakui. Hanya dosa yang diakui yang akan diampuni oleh Tuhan. Dan waktu kita bisa mengakui dosa, itu adalah dorongan Roh Kudus. Kalau bukan karena dorongan Roh Kudus, engkau gak akan bisa mengakui dosa. Maka poin yang pertama agar engkau punya pengharapan, berdamai dengan Tuhan. Amin. Berdamai dengan Tuhan. Poin yang kedua, tetap terkoneksi dengan janji Tuhan. Karena inilah sumber pengharapan kita. Waktu kita baca firman, yes, penyertaanku bagimu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Tahu gak?
waktu lagu ini dinyanyikan, maka waktu kita tahu bahwa firman Tuhan mengandung janji, beribu-ribu janji di sana. Waktu kita terkoneksi dengan firman Tuhan, itu yang kita pegang. Yes, ada janji Tuhan. Yes, aku pegang. Yes, aku jadi orang yang berhasil. Yes, Tuhan akan menuntun hidupku. Yes, Tuhan akan menuntun aku kepada hal-hal yang baik. Hidupku penuh dengan berkat Tuhan. Hidupku penuh dengan keajaiban. Aku anak muda yang perkasa. Aku anak muda yang akan menjadi pengaruh. Aku akan berdampak dari orang lain. Itu janji Tuhan. Kalau kita nggak baca firman, dari mana kita bisa tahu janji Tuhan itu tersedia bagi kita? Dengar baik, ketika saya punya autobiografi atau punya satu buku yang bercerita tentang kehidupan saya, engkau pasti akan lebih mengerti apa jalan kehidupan saya ketika engkau membacanya. Tapi jangan berharap engkau mengerti kalau engkau nggak membacanya. Saya lahir di mana, apa yang dikerjakan oleh saya waktu saya kecil. Ketika saya catat autobiografi saya, waktu engkau baca, pasti engkau paham. Maka kalau saya tulis selipkan di dalam, siapa yang membaca autobiografi ini sampai halaman 58, di sana ada nomor telepon yang saya buat dan engkau bisa menghubungi nomor telepon itu, aku akan jawab engkau langsung. Kalau saya tulis di autobiografi, engkau nggak akan temukan tulisan rahasia itu kalau engkau nggak baca. Tapi engkau akan temukan tulisan rahasia itu ketika engkau membaca. Tiba-tiba engkau ikuti terus sampai halaman sekian, engkau ketemu nomor telepon itu. Dan ketika engkau telepon, bang makasih ya bang, aku sudah sampai ke nomor telepon. Oke, saya akan bawa engkau ke Bali. Itu hadiah bagi orang yang telepon saya. Keren gak? Keren. Ada rahasia di dalam. Di dalam firman Tuhan ada rahasia. Kadang kita gak mau gali sampai kita gak ketemu sama rahasia itu. Rahasia yang akan memberkati kita. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan Yesus. Amin. Bagi engkau gak akan mungkin baca firman kalau engkau gak beres terlebih dahulu. Bagi engkau yang sudah beres baca firman Tuhan. Bagi engkau yang sudah lalai dan lupa baca firman. Dengar, bagaimana engkau ketemu hati Tuhan kalau engkau gak baca surat cintanya. Haleluya. Poin yang ketiga, dan sini saya baca, DNA kita adalah DNA pemenang. DNA pemenang itu gak pernah hilang pengharapan. Waktu engkau belum lahir pun, maka engkau pemenang. Karena apa? Bibit sperma, mohon maaf, itu yang menembus kepada indung apa? Ya, kemudian itu yang masuk karena berjuta-juta, ya berjuta-juta. Kamu pemenangnya. Dari sejak engkau lahir, engkau punya DNA pemenang. Apalagi bersama dengan Yesus, maka kemenanganmu itu berdouble, berlipat kali ganda. Kalau engkau sekarang sering kalah, artinya engkau pertama gak berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, engkau gak kenal janji Tuhan. Maka kemudian engkau jadi bola-bola iblis, sasaran tinjunya iblis, sasaran serangan iblis. Dengar, dunia memecut kita setiap hari, dunia menghancurkan kita setiap hari. Tetapi waktu kita standby dengan Tuhan, maka kemudian kita punya DNA pemenang. Dengar baik, sekalipun kau lihat kesulitan di ekonomi di keluargamu, sekalipun kau lihat kesulitan secara kemampuanmu dalam akademik, sekalipun kau melihat bahwa kau tersyok-syok dalam kuliah ini, sekalipun kau lihat kau sekarang sedang belajar dari rumah, dengar, kalau kau punya DNA pemenang, maka situasimu itu bukan kendala untuk Tuhan menjadikan engkau hebat. Maka saya bilang gini, kalau engkau saat ini lihat faktanya bahwa engkau adalah anak yang tidak sepintar temanmu, mungkin kau lihat faktanya bahwa engkau lahir dari keluarga miskin, mungkin ketika engkau lihat faktanya bahwa engkau sering sakit, dan kau rasakan bahwa engkau ada di situ dan engkau gak akan berhasil, maka pengharapan akan pupus daripadamu. Tetapi saya ingatkan engkau punya DNA pemenang. Jangan lihat faktanya dulu, jangan rasakan dulu yang gak baik itu, tetapi yang pertama itu miliki iman. 3F ya, faith, feeling dan faith. 3F. Jadi yang pertama, jangan terbalik. Jangan kau lihat fakta dulu, kemudian kau rasakan, baru kemudian kau punya iman, pasti gagal. Tapi balik, punya iman dulu. Maka kau punya iman, aku menjadi orang yang berhasil. Kelak aku menjadi seorang presidir, kelak aku menjadi seorang guru yang akan memberkati banyak orang. Kelak aku menjadi seorang pengajar yang akan menjadi dampak bagi anak-anak muda nanti di generasiku. Ketika ini kau imani, faith, maka engkau mulai rasakan. Waktu engkau rasakan, engkau berjalan, bergerak, studi dengan antusias, maka fakta akan diubah oleh apa yang menjadi imanmu. Amin. Mungkin faktanya terbalik dengan apa yang kau imani, tapi jangan izinkan fakta di atas segalanya. Faktanya bahwa saya adalah orang yang butuh bantuan orang lain untuk hidup, itu faktanya.
Tetapi saya punya iman bahwa Tuhan akan menyediakan orang-orang yang sanggup dan mampu menolong saya di mana saya berada. Dan benar, itu terbukti. Sejak saya SMP, Tuhan kirimkan selalu teman terbaik. Yang selalu, mohon maaf ya, waktu saya SMP, saya itu naik angkot. Jadi kalau saya naik angkot, mohon maaf, saya nggak bisa duduk di belakang. Karena di belakang itu angkot itu susah saya naik ke atas, saya harus duduk di depan. Dan untuk duduk ke depan, kaki saya SMP itu masih pendek sekali karena saya masih kecil. Dan saya butuh orang lain untuk ngangkat kaki saya biar bisa naik ke atas angkot. Dan waktu SMP saya ngekos, saya nggak tinggal sama keluarga. Dan tahu nggak, Tuhan selalu kirim teman yang terbaik bagi saya untuk selalu setia tiap pagi ngangkat kaki, pulang sekolah untuk ngangkat kaki. Dan itu selalu ada di SMP. SMP saya 2 kali pindah, SMK saya 2 kali pindah. Dan Tuhan selalu kirim orang untuk menolong. Dan baru saya ngeh ketika saya ikut Tuhan, bahwa Tuhan gak pernah izinkan kita melewati segala sesuatu yang di luar kendali kita. Dan tahu gak Pak, anak-anak muda saat ini, meskipun saya sendirian, saya punya anak-anak rohani yang siap membantu saya. Nah kalau saya pelayanan datang bawa alat-alat itu, bawa alat-alat semuanya, kira-kira saya kerepotan gak? Kerepotan, bawa mic, bawa laptop, bawa kamera, semuanya. Tapi dengar, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Kita punya DNA pemenang. Waktu saya lihat faktanya bahwa saya butuh pertolongan orang lain, kemudian saya rasakan saya harus butuh pertolongan orang lain, kemudian saya punya iman, maka iman itu pasti gagal. Tapi ketika saya punya iman bahwa Tuhan akan sediakan orang yang akan membantu saya terbang ke Jakarta sendirian, berani tuh bawa koper, bawa semuanya. Kenapa? Karena saya punya iman bahwa Tuhan juga akan aturkan semua di sana. Dan itu benar-benar terjadi. So dengar baik, kalau engkau sekarang kehilangan pengharapan, coba cross check apa yang membuat engkau kehilangan pengharapan. Mungkin saat ini engkau sedang krisis iman. Mungkin saat ini engkau sedang krisis kepercayaan kepada Tuhan. Gali kembali. Mungkin kau paham engkau gak akan diterima oleh Tuhan. Mungkin kau paham karena banyak pelanggaran dan dosamu. Bertobat, berdamai. Engkau punya DNA pemenang. Amin. Saya bacakan satu ayat dan saya akan akhiri di sini. Roma 4 ayat 18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah menjadi sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dengar, kalau engkau saat ini melihat tidak ada landasan untuk berharap bahwa engkau orang yang akan diberkati oleh Tuhan, tetap berharap. Tetap berharap sampai Tuhan memperhitungkan itu menjadi kebenaran, dan itu akan dijadikan bagi kita. Amin. Jangan pernah putus pengharapanmu hanya oleh pengharapan. Poin yang keempat, yang terakhir saya bagikan kepadamu. Ketika engkau belum sampai kepada sesuatu yang nyata dari pengharapanmu, tetap bersukacita di dalam pengharapan. Roma 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Bahkan dikatakan bertekunlah di dalam doa. Ini yang menjadi sumber kekuatan atasmu. Poin yang pertama, berdamai dengan Tuhan. Poin yang kedua apa tadi? Tetap gali firman Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, engkau DNA pemenang. Lihat bahwa Tuhan telah menjadikan engkau itu pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jaga itu, miliki iman terlebih dahulu, rasakan, baru lihat faktanya. Jangan fakta yang menguasai iman, karena iman akan bertolak belakang dengan fakta. Karena iman sesuatu yang belum kita lihat, fakta itu yang dunia tawarkan yang kita lihat. Yang keempat, meskipun engkau belum ketemu sama pengharapanmu di dalam realitasnya, dalam yang aslinya engkau belum terima, maka tetap bersukacita dalam pengharapan. Engkau akan bisa pegang pengharapan ini sampai nanti tiba waktunya Tuhan jadikan ini bagimu. Amin. Jalanmu tak terselami. Yuk kita semuanya bisa berdoa ya. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku
seperti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Buat semuanya dengar baik, semua bisa pejamkan matanya. Bagi engkau yang punya halangan untuk berkomunikasi dengan Tuhan karena engkau tahu dalam situasi melanggar daripada firman Tuhan, saya bilang kepadamu, pintu pertobatan terbuka atasmu. Tidak ada yang tidak sanggup Tuhan ubahkan. Ketika kita mengakui, ketika kita percaya, ketika kita membuka hati, maka Ia setia dan adil. Ia mengubahkan. Ini langkah awal. Kalau engkau pahami dan kau sadari bahwa sepertinya Tuhan jijik dengan doamu, berdamailah, bertobatlah, bukalah isi hatimu. Kemudian arahkan kepada Tuhan, Tuhan aku menyakitimu, Tuhan aku terlalu jauh mengingkari setiap firman-Mu. Maka kalau itu bagianmu, siang hari ini bertobatlah, bukalah hatimu dan mintalah pencerahan daripada Tuhan. Ketika engkau sudah berdamai dengan Tuhan, tapi sepertinya engkau jauh daripada pengharapan, maka dengar, gali janji Tuhan. Engkau bisa melihat buku cintanya Tuhan, dan disitulah akan timbul imanmu. Engkau mungkin melihat orang tuamu dalam kekacauan. Engkau mungkin melihat ekonomi keluargamu porak-poranda. Engkau mungkin melihat bahwa pengaruh pandemi COVID-19 ini begitu luar biasa atas keluargamu. Tapi ketika engkau lihat janji Tuhan, engkau bukan orang lagi hopeless, bukan orang lagi yang putus asa, tapi engkau orang yang memegang janji Tuhan. Bahkan engkau akan berkata, Tuhan, Engkau yang menuntun langkah-langkah kami sekeluarga. Kalau engkau belum punya pegangan janji firman Tuhan, maka gali. Maka kalau kau rasakan keadaanmu akan bertambah sulit, maka fakta mengatakan bahwa orang tuamu sakit, fakta mengatakan bahwa engkau miskin, fakta mengatakan bahwa dari keturunan-keturunan opung engkau miskin. Jangan mau terjebak oleh apa yang kau lihat. Miliki iman. Biarlah iman di atas fakta yang sedang kau hadapi. Biarlah iman di atas daripada apa situasimu saat ini. Dan engkau bisa berkata, sekalipun situasi saat ini tidak bisa aku jadikan landasan untuk berharap, aku akan tetap berharap, aku akan tetap berpegang kepada Tuhan, bahwa Engkau yang akan memberkati perkuliahanku sampai finish, bahwa Engkau yang akan memberikan kekuatan sama aku, dan Engkau yang membuat keluargaku akan diberkati Tuhan. Aku pegang ini Tuhan. Kalau ini bagianmu dan belum ketemu daripada pengharapan Tuhan dijadikan atasmu, tetap bersukacita, tetap miliki sukacita dalam pengharapan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi teman-teman kami yang mulai kehilangan pengharapan, bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini punya jarak yang jauh dengan Engkau karena dosa. Maka hari ini Tuhan kami berdoa, baik yang secara langsung di tempat ini atau live streaming, Tuhan jamah, Tuhan perlengkapi kami. Kami mau bertobat, kami mau berdamai, kami mau pegang janji Tuhan sebagai landasan kami berharap. Kami gak mau mengandalkan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi lewat acara ibadah ini Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu, khususnya mereka yang telah mengadakan ibadah ini dari FBS ya Tuhan.
semua jurusan. Tuhan jamah, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Mungkin ada yang di luar daripada itu yang melihat tayangan ini, Tuhan, streaming ini, Tuhan jamah. Oh haleluya, biarlah mengalir kuasa Tuhan atasmu. Yang punya pergumulan di dalam keluarga, yang punya pergumulan dalam perkuliahan, yang punya pergumulan dalam finansial, Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang menjamah engkau, Tuhan yang menjadikan engkau seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Biarlah kedamaian itu turun atasmu, sukacita itu melimpah atasmu. Dimanapun engkau mendengar ini, dimanapun suara ini sampai, kiranya kuasa Tuhan menaungimu, menjamahmu di dalam nama Yesus. Biarlah engkau menjadi pribadi yang punya pengharapan, biarlah engkau punya pribadi yang memiliki keteguhan di dalam Tuhan, memegang janji Tuhan dan setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai, tetapi firman Tuhan tidak pernah selesai. Kuasa Roh Kudus tidak pernah selesai bekerja. Berkati semua kami Tuhan yang mengikuti live streaming saat ini. Biarlah jamahan-Mu yang turun atas kami. Diberkatilah Tuhan setiap kami oleh karena firman-Mu, ya dan amin. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Hendaklah kita tetap boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita, bahkan biarlah kita boleh menjadi versi terbaiknya Tuhan. Kami minta untuk teman-teman semua untuk boleh mengisi absensi Google Form yang ada di live chat. Nah, saat ini kita akan merayakan ulang tahun teman-teman kita yang berulang tahun dari 17 Oktober sampai 20 November. Mari kita nyatakan pujian kita, selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, kita nyatakan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur atas pertolongan ini. Padamu saudara, selamat ulang tahun. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Ya, kita akan berdoa syafaat. Kita rendahkan hati, kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami ya Tuhan Yesus mengucap syukur berkat bahkan anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Hingga boleh Tuhan pertemukan kami secara virtual di ibadah kami siang hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat bahkan anugerah Tuhan yang boleh juga mempertemukan kami kembali di ibadah secara virtual kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami yang baik, sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami terlebih dahulu memohon ampun ya Tuhan. Maafkan atas segala dosa bahkan pelanggaran yang kami yang lakukan ya Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang mendukakan hati-Mu bahkan tidak mengasihi sesama kami mohon ampun untuk itu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau tahirkan kami ya Tuhan, agar boleh berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, para pemimpin kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Biarlah juga mereka melaksanakan tersebut dengan kehendak Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk universitas kami, Universitas Negeri Medan ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin, baik dari rektor, dekan, bahkan ketua jurusan, bahkan prodi ya Tuhan, boleh melaksanakan juga tanggung jawab, bahkan kehendak yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya juga para pemimpin kami boleh melaksanakan tugas takut akan Tuhan dan boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Begitu juga Tuhan Yesus, kami yang baik, kami juga berdoa untuk COVID-19 ini ya Tuhan, yang sudah menjulur ke dunia, seluruh dunia Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk itu Tuhan, terlebih ya Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Saat ini kami juga sedang mendoakan untuk para medis ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau pakai mereka lebih lagi ya Tuhan untuk boleh lebih lagi ya Tuhan untuk melayani masyarakat. Biarlah kiranya ya Tuhan mereka boleh dengan rendah hati untuk selalu menjaga pasien ya Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan obat yang boleh saat ini belum ditemukan ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberikan para medis, bahkan para yang berambil alih di situ ya Tuhan, bolehlah kiranya Engkau Tuhan yang selalu berkenan untuk mereka ya Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pembicara kami Bang Marhiot ya Tuhan. Biarlah kiranya firman yang boleh disampaikannya tadi Tuhan boleh menjadi teguh dalam iman kami tentang pengharapan yang luar biasa ya Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk pelayanan UPBS kami ya Tuhan, yang mengambil bagian kiranya boleh tetap rendah hati dan boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di pelayanan UPBS ya Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami yang baik, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami yang saat ini mungkin mereka sedang banyak melakukan aktivitas ya Tuhan di luar sana untuk membantu kami dalam perkuliahan kami ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berkatilah apapun yang menjadi pekerjaan tangannya, kiranya Engkau yang selalu beserta dengan kedua orang tua kami. Juga begitu Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menyelesaikan tugas akhirnya, baik skripsi, tesis, dan disertasi ya Tuhan. Mari Engkau Tuhan memberikan hati yang berintegritas dan tanggung jawabnya akan menyelesaikan studinya dengan baik. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk PKK dan AKK ya Tuhan. Marilah kiranya Engkau Tuhan, di masa COVID seperti ini mungkin banyak para PKK dan AKK yang kurang rindu ya Tuhan. Mari Engkau Tuhan kembali untuk memberikan hati, bahkan untuk makin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kurang sempurna kiranya Engkau sempurnakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita, kami harapkan untuk teman-teman semua supaya mengisi absensi Google Form yang ada di live chat. Marilah kita teguh berpengharapan kepada Tuhan, karena Ia yang menjanjikannya setia. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Mari kita nyatakan pujian kita, dan di akhir pujian kami mengundang Bang Marhiot Situmorang untuk menutup ibadah kita di dalam doa. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan yang gelap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagiku, tiada yang tak mungkin bagiku. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan
dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk semua hal yang bisa kami nikmati hari ini, termasuk beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami akan menutup ibadah ini dan kami rindu berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat tangan kita buka hati kita, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih yang tulus dan murni dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, kuat kuasa, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok, Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Untuk teman-teman sekalian, kami ingatkan kembali untuk mengisi absensi Google Form yang ada di live chat kita. Terima kasih, Shalom.